Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial atau cara membuat akun Sinta bagi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, kolega, para dosen muda atau dosen pemula yang belum memiliki akun Sinta. Saya mencoba untuk memberikan tutorial ini, semoga bermanfaat. Langkah-langkah membuat akun Sinta sangat mudah sekali dan cepat untuk bisa dibuat, karena akun Sinta ini merupakan hal yang wajib dan mutlak bagi para dosen untuk dimiliki, karena menjadi bagian penting di dalam mengukur publikasi dan kinerja penelitian atau kinerja publikasi kita. Sembari kita juga mendukung pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan publikasi negara kita. Oke, sebelum saya ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya yang tentunya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu dosen berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jangan lupa juga di-share ke teman, sahabat, kolega, dan Bapak Ibu yang lain agar mendapatkan manfaat yang lebih luas, yang lebih banyak, serta kebergunaan yang menyeluruh bagi banyak orang. Kalau ada saran, masukan, kemudian ada komen-komen yang penting dan perlu disampaikan, silakan bisa Bapak Ibu sampaikan dalam kolom komentar video ini. Semoga channel YouTube ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bagi banyak orang, serta menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Kita langsung ke tutorialnya. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Google pencarian, langsung ketik saja sinta.ristekbrin.go.id. Setelah diklik sinta.ristekbrin.go.id, karena Sinta berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, karena saya sudah punya Sinta, saya ingin membuatkan langkah-langkah konkretnya saja, atau langkah-langkah pembuatan akun Sinta. Sebelum saya membuatkan tutorial tentang akun Sinta, saya ingin mengenalkan atau memberikan informasi sedikit berkaitan dengan Sinta ini apa saja. Sinta itu isinya apa saja. Kalau kita melihat di kolom home ini ada banyak sekali. Misalnya ini dokumen Scopus, kemudian afiliasi publikasi yang terindeks di Scopus, kemudian ini adalah jurnal yang terindeks di Sinta. Sinta itu ada 6, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Ini merupakan akreditasi yang memiliki grade Sinta 1 itu grade tertinggi sampai Sinta 6. Kemudian di bawahnya ini publikasi per tahun yang terindeks di Scopus. Kemudian ini di Google Scholar. Jadi Sinta itu sangat lengkap semua yang merupakan pengindeks yang diakui itu ada di Sinta. Google Scholar juga ada, sehingga baik itu jurnal, kemudian proceeding, kemudian buku, kemudian hak kekayaan intelektual itu juga terintegrasi ke Sinta. Kemudian di authors ini merupakan penulis-penulis yang sudah terindeks di Sinta semua.
Ada penulis-penulis mulai dari profesor, kemudian associate profesor, senior lectures, kemudian lectures. Ini ada semua di Sinta. Penulis-penulisnya juga terrecord di Sinta. Kemudian di subjeknya ini berisi berkaitan dengan keilmuan para penulis yang terindeks di Sinta, mulai dari manajemen, kemudian accounting. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mencari jurnal atau pengen cari penulis yang sebidang dengan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa langsung ke subject, kemudian tulis namanya atau tulis keilmuannya, misalnya education, kemudian banyak ini public health, economic, linguistik, dan seterusnya. Silakan bisa cari di sini yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah affiliations. Affiliations ini ada dua affiliationsnya, dan ini masuk di universitasnya. Affiliations universitas, misalnya Universitas Islam Malang. Ini adalah afiliasi saya. Maka Bapak Ibu bisa diklik saja kalau pengen tahu publikasi afiliasinya seperti apa. Nah, ini Universitas Islam Malang. Kemudian yang kedua adalah departments. Departments ini berkaitan dengan jurusan atau program studi. Misalnya administrasi publik. Ini juga bisa di search. Administrasi publik S3, S2, S2, S1, dan seterusnya. Ada dokumen-dokumen yang terafiliasi di departemen ini ada di sini. Kemudian search ini ada jurnal. Bapak Ibu kalau pengen cari jurnal silakan bisa klik jurnal. Kalau pengen cari ini jurnal banyak sekali, mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian kalau pengen cari buku, Bapak Ibu tinggal klik di buku. Ini juga mempermudah Bapak Ibu di dalam proses pencarian referensi. Cari buku apa saja, misalnya buku saya kebijakan publik. Kalau Bapak Ibu diklik saja pencariannya, maka nanti akan muncul buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ini banyak sekali. Atau misalnya mau cari hak kekayaan intelektual juga bisa. Di sini juga ada. Kemudian nah, ini beberapa tools yang ada di Sinta. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa Sinta itu merupakan pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jurnal-jurnal dan para penulis yang mempublikasikan karyanya di beberapa perindeks, misalnya Scopus, WOS. Kemudian baru-baru ini Kemendestek meminta untuk melakukan update di profil Sinta berkaitan dengan publikasi yang terindeks di Garuda dan di WOS, sehingga ini untuk pemetaan dan pendataan bagi pemerintah, sehingga mempermudah kira-kira publikasi yang terindeks di WOS dan di Garuda itu apa saja. Oke, kita langsung ke tutorial pembuatan akun Sinta, karena saya sudah punya akun. Kalau sudah punya akun bisa langsung ke auto login. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum memiliki akun, maka Bapak Ibu membuat akun dulu. Cara membuat akunnya adalah bisa langsung masuk ke registration. Bapak Ibu klik di registration. Kemudian Bapak Ibu isi semua data yang perlu untuk diisi. Karena untuk registrasinya sangat mudah sekali. Tinggal Bapak Ibu melengkapi data-data yang dibutuhkan. Misalnya yang pertama ini adalah country, berarti Indonesia. Kemudian status Bapak Ibu. Status ini berkaitan dengan apakah Bapak Ibu peneliti atau Bapak Ibu dosen.
Kalau dosen maka Bapak Ibu klik lecturer, kalau peneliti Bapak Ibu klik yang researcher yang bawah ini. Silakan dipilih. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen klik, maka Bapak Ibu diminta untuk menuliskan IDN atau NIDK. NIDN itu adalah nomor induk dosen nasional. Kalau perguruan tinggi negeri berbeda dengan perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta itu nanti berinduk ke LLDiktinya. Jadi sesuaikan kalau NIDN Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau NIDK bagi Bapak Ibu yang diperbantukan di perguruan tinggi untuk mengajar, misalnya Bapak Ibu dosen yang pensiun kemudian diminta untuk mengajar, kemudian diperbantukan untuk mengajar, maka biasanya dibuatkan NIDK atau nomor induk khusus, sehingga ini dimasukkan. Tapi kalau Bapak Ibu adalah peneliti, maka Bapak Ibu bisa klik yang researchernya. Di peneliti ini yang diminta adalah NIK atau NIP nomor induk pegawai. Silakan bisa klik menyesuaikan karena nanti ini akan direkod di Sinta dan menjadi bagian dari profil Bapak Ibu. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah Bapak Ibu harus melakukan perbaikan. Oleh karena itu dalam proses pembuatan akun, dalam registrasi itu Bapak Ibu harus hati-hati, termasuk di dalam penulisan nomor, karena ini yang kadang-kala bisa salah. Oleh karena itu diteliti lagi, dilihat lagi nomornya seperti apa, termasuk nomor NIDN. Oke. Kemudian saya tidak dalam rangka untuk membuat tutorial pendaftaran secara langsung, karena saya sudah punya akun, maka saya ingin memberikan langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya adalah full name. Full name-nya, nama lengkap Bapak Ibu siapa, ditulis saja. Misalnya Abdul Qadir Jailani. Silakan Bapak Ibu. Ini juga perlu hati-hati karena salah satu huruf itu juga harus akan berdampak kepada artikel-artikel Bapak Ibu yang terindeks di Sinta. Bisa saja nanti diklaimkan oleh orang lain, sehingga penulisan nama juga perlu hati-hati, mulai dari penempatan huruf, kemudian ejaan, dan seterusnya. Oke, silakan Bapak Ibu klik nama lengkapnya. Kemudian yang berikutnya adalah afiliasi. Afiliasi ini adalah di mana Bapak Ibu bernaung, misalnya universitasnya atau lembaga Bapak Ibu, misalnya kementerian apa. Kalau misalnya Bapak Ibu dari perguruan tinggi, maka Bapak Ibu silakan bisa menuliskan universitas Bapak Ibu, misalnya Universitas Islam Malang. Nah, ini langsung keluar. Jadi yang diklik adalah yang keluar ketika Bapak Ibu sudah mengetiknya. Jadi misalnya Universitas Islam Malang, maka Bapak Ibu klik saja universitas apa saja. Di sini banyak sekali universitas yang sudah terekod di Sinta. Jadi kalau Bapak Ibu dari Universitas Islam Malang, maka Bapak Ibu tinggal diketik aja Universitas Islam Malang. Nah, baru Bapak Ibu diklik Universitas Islam Malangnya. Ini untuk afiliasinya. Ini juga jangan sampai salah, karena masih banyak teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang masih bertanya, Pak, nama saya afiliasinya tidak sesuai. Bagaimana caranya? Itu caranya adalah di revisi atau diedit di akun Sintanya. Oke, ini juga jangan sampai salah. Penamaan, penumaran, penamaan, kemudian afiliasinya. Kemudian yang berikutnya adalah academic grade atau jabatan fungsional Bapak Ibu. Silakan ini juga
ditulis. Kalau Bapak Ibu profesor, maka diklik profesor. Kalau Bapak Ibu senior lecturer atau lektor atau lecturer atau asisten ahli, silakan diklik asisten ahli. Silakan dipilih sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya kepangkatan, maka Bapak Ibu bisa klik yang tutor atau pengajar. Karena ini juga menyesuaikan dengan atau terintegrasi juga dengan PD Dikti. Kalau misalnya Bapak Ibu daftar sekarang misalnya asisten ahli atau lecturer, kemudian ternyata Bapak Ibu sudah naik pangkat menjadi lektor, maka nanti tinggal di edit di PD Dikti boleh, nanti baru disinkronisasi ke Sinta, atau bisa Bapak Ibu diperbaiki di Sintanya. Jadi silakan dipilih. Kalau Bapak Ibu dosen, ada profesor, ada lektor kepala, ada lektor, asisten ahli, dan pengajar. Kalau Bapak Ibu peneliti, maka ini juga sudah tertera apakah Bapak Ibu peneliti ahli utama, Bapak Ibu peneliti ahli madya, peneliti ahli muda, atau peneliti pertama. Silakan bisa diklik. Oke, ini pilihan untuk grade academic grade atau jabatan fungsional. Yang berikutnya adalah yang Bapak Ibu isi nomor KTP. Nomor KTP. Ini yang diminta adalah nomor KTP. Ini juga untuk memastikan bahwa nama dan KTP Bapak Ibu betul, sehingga nanti di dalam proses klaim artikel itu bisa masuk ke artikel ke nama Bapak Ibu, ke akun Bapak Ibu. Sehingga untuk nomor KTP pastikan KTP-nya sesuai dengan KTP Bapak Ibu, bukan KTP orang lain, tetapi KTP Bapak Ibu. Sehingga klaim artikel yang itu adalah milik Bapak Ibu bisa tidak kemana-mana, sehingga bisa menjadi milik Bapak Ibu sendiri. Silakan bisa dipastikan nomor KTP-nya benar sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah email. Tentu email yang dimaksud di sini adalah email yang email afiliasi Bapak Ibu. Kalau saya misalnya hayat@unisma.ac.id. Jadi email afiliasi ini penting untuk dijadikan sebagai email di dalam pembuatan akun Sinta, karena nanti ini juga terintegrasi ke afiliasi Bapak Ibu, sehingga juga bisa membangun atau membantu lembaga Bapak Ibu di dalam pengukuran kinerja penelitian, pengabdian, publikasi, penulis, atau jurnal di mana afiliasi Bapak Ibu berada. Sehingga pastikan untuk email ini adalah email afiliasi yang Bapak Ibu daftarkan sebagai email akun Sinta, sehingga nanti Bapak Ibu bisa semua artikel-artikel Bapak Ibu yang itu afiliasinya adalah lembaga Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memastikan itu adalah milik Bapak Ibu sendiri. Kemudian passwordnya silakan, kalau bisa passwordnya bisa password yang kuat agar tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya adalah terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah huruf. Huruf itu pun juga dibagi. Kalau bisa ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian ada angka 1 sampai 0, 1 sampai 0 sampai 9. Dan yang 3 adalah karakter atau simbol. Ini untuk memperkuat password Bapak Ibu agar tidak mudah dihack oleh orang lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Silakan Bapak Ibu klik saja passwordnya. Misalnya ini adalah password yang memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa lakukan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan password yang disarankan. Tinggal diklik saja. Klik yang disarankan ini adalah H4NFY, B besar, N besar, dan seterusnya. Ini terdiri dari huruf dan angka saja, tapi kalau bisa
lengkapi dengan ini sudah cukup kuat yang disarankan ini. Lengkapi dengan simbol atau karakter. Kemudian konfirmasi password yang sama dengan password yang diusulkan untuk memudahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan password misalnya NIDN dan seterusnya. Tapi kalau bisa menggunakan password yang cukup kuat seperti yang saya sarankan tadi atau yang disarankan oleh Sinta, sehingga tidak mudah dibuka atau diakses oleh orang lain. Kemudian yang setelah password dan konfirmasi password sudah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu kemudian memasukkan akun Google Scholar Bapak Ibu. Nah, akun Google Scholar, URL Google Scholar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Google Scholar, nanti akan saya buatkan di video yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Google Scholar, maka Sinta meminta URL Google Scholar Bapak Ibu. Saya bisa contohkan Google Scholar saya. Yang dimaksud dengan URL Google Scholar itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah Google Scholar saya dengan berbagai artikel, buku saya yang sudah cukup. Ini akun Google Scholar-nya adalah ini. Jadi yang diminta di Sinta adalah akun Google Scholar-nya, URL Google Scholar-nya, sehingga ini nanti bisa terintegrasi antara Google Scholar dengan Sinta. Harapannya adalah semua publikasi baik di Google Scholar, baik di Garuda itu terintegrasi ke Sinta. Termasuk di akun atau di pembuatan akun Sinta itu diminta URL Google Scholar. Ini di blok, kemudian di klik kanan, kemudian salin atau di copy, kemudian dipaste di Google Scholar URL ini. Bapak Ibu klik kanan, kemudian tempel atau paste. Nah, setelah dimasukkan, bagaimana bagi yang tidak punya akun Google Scholar? Ya tentunya harus buat dulu. Tapi kalau juga belum buat, nggak apa-apa, dikosongkan dulu. Tetapi nanti di Google Scholar-nya diminta untuk dimasukkan, disintanya nanti ketika sudah buat Google Scholar, kemudian Bapak Ibu bisa diupdate di profil Sinta Bapak Ibu. Kalau sudah punya Google Scholar, kemudian nanti URL-nya bisa Bapak Ibu update kembali di Sintanya, bisa diupdate nanti atau bisa diperbaiki. Tapi kalau belum punya, ketika Bapak Ibu membuat akun Sinta ini, tidak apa-apa dilewati dulu atau dikosongi. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah punya Google Scholar, maka perlu diupdate agar artikel Bapak Ibu yang terindeks di Google Scholar bisa juga terupdate atau terindeks di Sinta. Kemudian yang berikutnya adalah Scopus Author ID. Bagi Bapak Ibu yang belum punya ID Scopus, maka ini dilewati. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya ID Scopus, maka Bapak Ibu bisa memasukkan ID Scopus Bapak Ibu. Saya memasukkan ID Scopus saya. Klik scopus.com. Kalau sudah masuk ke Scopus, maka nanti masuk ke author search, kemudian cari namanya Bapak Ibu, ya, kemudian afiliasinya Universitas Islam Malang, kemudian search, nah, kemudian cari ID Scopusnya Bapak Ibu dengan cara mengklik namanya. Setelah diklik namanya, maka di sini akan muncul ID Scopusnya. ID Scopus saya ada di atas sini Bapak Ibu. Jadi ID Scopus itu ada di atas mengikuti linknya. Nah, ini di blok, kemudian diklik kanan dan disalin.
ini disalin ke Sinta untuk pendaftaran akun Sinta. Bapak Ibu diklik kanan, kemudian tempel. Nah, setelah semuanya lengkap dan semuanya sudah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu periksa dulu lagi, periksa sekali lagi, baik dari nama, kemudian dari nomor NIDN, afiliasi, kemudian academic grade atau jabatan fungsional, KTP, dicek lagi, satu kali lagi dicek untuk memastikan apakah sudah benar atau tidak. Kemudian email, passwordnya dipastikan, kemudian URL scholar, kemudian ID Sekepus. Kalau sudah, maka Bapak Ibu langsung klik register. Dengan demikian, maka Bapak Ibu sudah memiliki akun Sinta. Nanti kalau sudah register, maka Bapak Ibu diarahkan untuk membuka author login. Kalau sudah Bapak Ibu register, kemudian diaktifasi, kemudian Bapak Ibu untuk melihat akun Sintanya, maka Bapak Ibu, ini sudah diregister ya. Setelah diregister, Bapak Ibu langsung klik author login. Ini saya coba untuk membuka author login saya. Diklik. Setelah diklik, maka nanti Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu dengan menggunakan email Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Daftarkan di akun Sinta. Saya mendaftarkan dengan email afiliasi saya hayat@unisma.ac.id. Kemudian password Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat dengan bagus tadi, silakan bisa dimasukkan. Kemudian login. Setelah login, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke akun Sinta Bapak Ibu. Di mana nomor akun author ID Sinta saya? Setelah Bapak Ibu punya akun, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan author ID Sinta. Author ID Sintanya ini. Author ID Sinta saya adalah 160894. Kemudian di bawahnya ada nama saya. Nah, ini adalah publikasi-publikasi yang sudah saya lakukan, mulai dari publikasinya ada di sini, kemudian buku-buku saya di sini. Ini publikasi-publikasi saya, kemudian bukunya di sini, kemudian EPR-nya ini, kemudian WOS-nya ini, Garudanya ini. Nah, ini semua adalah akun dari Sinta. Nah, ini adalah ID-nya dan publikasinya lengkap semua Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk terus produktif, karena dengan adanya dengan memiliki akun Sinta, maka semua publikasi kita akan terekod di Sinta, mulai dari artikel di jurnal, baik di jurnal yang terindeks atau jurnal yang terakreditasi, mulai Sinta 1, Sinta 2, 3, sampai 6, kemudian buku, kemudian hak kekayaan intelektual, kemudian artikel di WOS, artikel di Garuda, dan seterusnya akan terekod di Sinta, sehingga bisa diukur dan ada penilaian di Sinta itu. Jadi ranking penulis berapa, ranking di afiliasi berapa, ada semua. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.